agak dikomplain tapi pakai bahasa lokal. Jadi saya sebenarnya waktu itu tidak terlalu mengerti, tapi kami rasa takut gitu karena dikomplainnya menggunakan bahasa yang menurut kami agak kasar. Kita bikin kolam lele, jadi kita berikan bibit lelenya sampai bisa kita pancing untuk bisa memberikan tambahan protein untuk masyarakat. Pasti di stres ya karena saya sudah melakukan yang terbaik tapi kenapa nggak tertolong. Narasumber kita kali ini bersama Ners Suntoro, Sarjana Keperawatan. Beliau merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Saat ini beliau bekerja sebagai clinical educator di salah satu fakultas keperawatan Universitas Swasta Wilayah Tangerang. Beliau aktif dalam melakukan pengajaran keterampilan laboratorium dan klinik, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian berbasis keperawatan. Beliau juga sering menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan dan aktif mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional. Hai Sobat Ners, welcome to Ners Talk. Halo, selamat sore Kak Suntoro. Halo, sore Kak Sinta. Iya, Kak, ini kan aku dengar kalau Kakak ini pernah jadi perawat di Papua, betul kan ya? Betul, Aku mau nanya dulu nih sebelumnya, boleh ceritain nggak dulu kenapa mau jadi perawat? Well, dulu itu sebenarnya kenapa ingin menjadi perawat di Papua itu sebenarnya karena penasaran ya. Karena dulu saya sering dengar banget tuh tentang Papua gitu ya, dan saya belum pernah ke sana. Terus waktu itu saya juga pernah melihat beberapa kali orang Papua asli yang juga ada di sekitar Tangerang sini. Tapi kita nggak sempat ngobrol, jadi rasa penasaran itu ada. Jadi kalau ada kesempatan waktu itu, wah saya excited banget untuk bisa ke sana. Jadi karena penasaran sih sebenarnya. Oh oke, berarti pertamanya karena penasaran. Betul. Akhirnya kenapa sih yang bener-bener bikin Ners Suntoro tuh memilih untuk Papua nih, yang mau jadi tempat untuk bekerjanya? Oke, dulu itu saya sering dengar juga dari beberapa founder yang saya kenal itu sering banget bahas tentang Papua karena yang saya dengar waktu itu di sana tuh Papua itu sepertinya kok sulit nakes gitu ya. Jadi di sana itu kayaknya fasilitas kesehatan masih tertinggal. Jadi itu juga menjadi tantangan buat kami, terutama buat saya sebagai seorang perawat, kita juga harus ready di semua medan kan. Gitu. Terus kalau nggak ada yang mau ke sana, terus siapa lagi? Gitu. Jadi saya merasa terpanggil ya untuk bisa main di daerah-daerah terpencil terutama di Papua. Oke, akhirnya terpanggil dan melayani di Papua. Yes. Berapa lama tuh di Papua waktu itu? Totalnya hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Oh, oke, hampir 6 tahun. Pertama kali pas sampai ke Papua, itu apa yang dirasain? Oh iya, saya masih ingat sampai hari ini. Di 2 hari pertama nyampe kota, nyampe Papua, di sana ada satu kota kabupaten ya, namanya Kabupaten Sentani. Di Papua itu kan panas banget ya Kak Sin. Jadi 2 hari pertama aku ada di sana itu headache, sakit kepala itu sampai ya pokoknya 2 hari itu sakit kepala banget karena cuacanya beda banget, sangat panas banget. Oke, berarti lebih panas di sana dibandingkan di sini ya? Iya, lebih panas. Di sini aja udah panas, gimana panasnya di sana ya? Itu panas banget. Oke, terus apa lagi nih? Maksudnya kan berarti kan pasti ada perbedaan dong. Budaya. Iya, budaya, tempat ya tadi kan baru cuaca ya yang ceritakan. Yang lainnya tuh apa lagi tuh? Waktu itu di hari pertama kami tiba, jadi kami waktu itu tahun 2018, di pertama saya pergi ke sana tahun 2018, lalu kami tinggal di sebuah, bukan hotel ya, tapi tepatnya guest house seperti itu. Jadi saya tinggal di guest house, jadi di guest house itu disiapkan tempat untuk masak juga. Jadi bisa beli atau kita bisa masak. Nah, waktu itu saya mau kesana untuk coba masak. Dan saya ke pasar tradisional. Dan di sana itu ternyata kalau di sini kan kita beli sayur atau itu bisa per kilo. Nah di sana tuh rata-rata kebanyakan ada sih, tapi waktu itu yang saya beli adalah paket, jadi modelnya paket. Nah di situ mama-mama di sana jadi jualannya satu piring itu isinya ada cabai, gitu ya, cabai, terus ada beberapa bawang merah, bawang putih gitu, ditaruh di seperti piring kecil gitu ya, itu yang dijual. Ternyata di sana itu agak kurang etis ya, sepertinya kalau kita nawar, karena kita dari Jawa, jadi saya dengan teman saya, dia juga dari Jawa Tengah, kita datang ke sana, kita mau beli, kalau tidak salah waktu itu harganya 10.000 kalau tidak salah. Lalu sama temanku ini kami berdua coba nawar, lalu
agak dikomplain tapi pakai bahasa lokal. Oke, Jadi saya gimana? sebenarnya waktu itu tidak terlalu mengerti, tapi kami merasa takut gitu karena dikomplainnya menggunakan bahasa yang menurut kami agak kasar. Tapi setelah kami lama di sana akhirnya mengerti. Kalau tidak salah ingat saya kalimatnya begini. Gimana, Jadi gimana? kalau kau tidak mau ya sudah. Gitu. Oh, Itu kalau bahasa Indonesia, kalau nggak mau ya udah jangan beli gitu. oke. Kenapa Padahal, harus lawan, gitu? padahal sebenarnya kayak biasa aja, tapi Biasa kalau aja. pakai Tapi logatnya buat mereka kami ya. karena pertama kali ke sana jadi kami agak kami agak takut ya, kami cepet-cepet pulang. Jadi ada culture shocknya Iya, juga ya. shock. Oke. Jadi itu kan yang pertama kali datang. Terus Iya. ketika sudah mulai jadi perawat di Papua, gimana tuh? Apa aja sih kejutan-kejutan yang dihadapin? Terus tantangannya apa Iya. tuh yang selama di Papua? Oh tentu. Jadi yang kami datang pertama kali itu kan kota ya. Maksudnya kota itu ada pasar, ya ada swalayan gitulah yang kita bisa datang. Tempat di mana waktu itu saya tugas itu ternyata masih 1 jam lagi dari Sentaninya itu. Jadi itu benar-benar tempat yang terpencil, makanya disebut interior. Karena memang benar-benar terisolasi tempatnya. Jadi akses ke sana itu hanya bisa menggunakan pesawat. Misalnya pesawat kecil itu, saya lupa namanya, mungkin kalau tidak salah Pilatus, jenis Caravan atau Kodiak dan Pilatus, pesawatnya kecil. Kapasitasnya cuma 9 orang. Nah, di tempat itu, di tahun pertama saya dinas di satu tempat itu, yang bikin saya shock adalah di sana itu sama sekali tidak ada fasilitas kesehatan. Oke, jadi nggak ada fasilitas sama sekali. Iya, jadi benar-benar kami yang datang itu yang melayani. Yang saya dengar juga sebelumnya emang ada puskesmas, tapi sayangnya mungkin belum aktif gitu ya. Mungkin pada saat itu entah tidak aktif atau bagaimana sih kurang tahu. Tapi yang pasti tidak ada nakes di sana, dan kami yang dikirim ke sana adalah 2 orang. Jadi benar-benar 2 orang itu yang mulai pelayanan di sana. Jadi sebelum berangkat tuh di pikiran saya waktu itu, ya kalau klinik itu kan mungkin ada analis, ada dokter umumnya, ada fasilitas gitu ya. Waktu sampai di tempat pertama saya bertugas, itu saya datang ke tempat itu, saya melihat bangunan kliniknya, ternyata bangunan kliniknya kecil sekali. Saya lupa ya, mungkin sekitar 6 kali 4 meter. Sekitar segimana tuh? Mungkin 2 ruangan ini ya. Oke. Jadi cukup kecil, benar-benar menggunakan jadi bangunan tua yang direnovasi, jadi pakai kayu begitu. Jadi agak sedikit apa ya bilangnya panggung gitu ya. Kalau di sana rumah kan, panggung gitu rumah ya. panggung gitu. Dan tidak ada alkes sama sekali, alat kesehatan nggak ada. Jadi kami bawa dari Jakarta itu seadanya dan obat-obatan sederhana sebenarnya. Jadi hari pertama kami buka, karena mereka terdengar bahwa ada perawat yang datang, itu hari pertama kami bisa melayani hampir 200 pasien. Wow. Iya, jadi ramai sekali. Wow, 200 pasien. Iya, karena mereka excited sekali, nggak pernah ada nakes yang datang. Dulunya mungkin ada, tapi jarang di lokasi waktu kami datang. Jadi mereka excited dengan membawa semua penyakit yang mereka rasa gitu ya. Mereka datang, ya mungkin karena orang baru juga, jadi mereka excited untuk melihat sih. Jadi itu surprising banget sih awalnya. Surprising, iya. 200 ya? Iya. Seharian? Seharian, ya. Dengan macam-macam penyakit. Betul. Apa aja tuh keluhannya tuh biasanya mereka sampaikannya tuh? Yang paling banyak sih waktu itu yang kami temukan ISPA ya. Karena kan di sana hygiene ya, ventilasi segala macam, terus ya di sana juga status gizinya juga kurang baik, jadi imunitasnya juga mungkin kurang baik ya. Jadi di sana ISPA karena sirkulasi juga. Jadi kalau mereka itu tinggal di itu kasih, tinggal di Honai. Jadi kalau pernah dengar Honai itu rumahnya kecil yang bulat, dan karena di daerah itu dingin, jadi mereka di tengah-tengahnya itu bikin fireplace, jadi tempat api untuk mereka masak. Jadi sepanjang malam tuh apinya harus nyala, karena kalau malam kan dingin, jadi mereka bikin api di tengah dan asapnya kemana-mana. Jadi kasihan, jadi mereka banyak kena ISPA. Itu yang bikin mereka, wah waktu itu banyak sekali kena ISPA. Berarti itu pertama kali langsung ketemunya sama kasus iya, banyak kasusnya ISPA ISPA. ya. Oke, terus gimana, kan tadi diceritakan kalau fasilitas dan alat kesehatannya minim tuh. Gimana tuh menangani 200 pasien langsung dengan alat kesehatan yang minim? Oh iya, itu tantangan banget sih buat kami. Kan waktu itu ISPA tuh kalau dibiarin pasti lama-lama ke pneumonia. Iya. Dulu itu saya rasa sekali bahwa tantangan terberat kami adalah menghadapi anak-anak dengan pneumonia berat terutama. Karena dengan pneumonia berat, dengan fasilitas yang ada saat itu sangat sulit ya, karena pneumonia berat itu butuh banget oksigen, sedangkan kami juga nggak punya oksigen waktu itu. Oh wow. Iya, nggak ada oksigen. Ya yang kami lakukan adalah menggunakan metode zaman dulu sih sebenarnya, menggunakan uap. Oh, gimana tuh? Jadi kami rebus air matang, jadi uapnya itu kami coba, jadi ditutup, ada tekniknya ditutup, anak itu bisa kena uapnya supaya
sedikit membantu pernapasannya sehingga bisa vasodilatasi sedikit sebenarnya. Tapi setelah itu kami juga karena ada kendala itu nggak punya oksigen, kami usulkan ke pimpinan kami untuk minta oksigen. Jadi kami akhirnya dapat oksigen. Di tahun pertama saya bertugas itu kasus meninggal dengan pneumonia beratnya cukup tinggi. Ya, karena nggak ada oksigen. Sampai berapa persen tuh kira-kira? Kalau mungkin waktu itu kalau dari 5 yang rawat inap bisa 2 yang meninggal. Oh, cukup banyak ya. Cukup banyak. Dua dari 5 yang meninggal ya karena kasus ispa. Itu jadi pukulan berat sih waktu itu. Oke, gimana tuh perasaannya tuh? Pasti distress ya, karena saya sudah melakukan yang terbaik tapi kenapa nggak tertolong gitu. Dan itu menjadi evaluasi kami sehingga kami coba usahakan untuk fasilitasnya diperbaiki. Gimana tuh caranya? Dan bersyukurnya waktu itu akhirnya ada satu donatur dari melalui pimpinan kami mengirimkan namanya oksigen concentrator. Jadi oksigen concentrator itu alat yang bisa memproduksi oksigen terus-menerus, jadi menggunakan listrik. Oke, terus? Tapi masalahnya kan di sana nggak ada listrik ya kan? Iya, Jadi listrik. di pedalaman tuh nggak ada listrik, nggak ada supermarket, nggak ada jaringan, nggak ada apa-apa. Bener-bener hidup di kampung, jadi di tengah hutan yang isolasi. Akhirnya kami dikirim itu, jadi kami menggunakan genset. Kalau zaman sekarang mungkin udah susah ya tahu genset ya, tapi ada yang alat yang menggunakan bensin nanti bisa nyala. Jadi itu digunakan betul-betul untuk pada saat-saat darurat sebenarnya. Kalau pastinya butuh oksigen, kami menggunakan alat itu. Dari pengalaman kami, sebenarnya dulu juga kami punya genset itu, kami juga difasilitasi dengan pemasangan wifi, jadi pakai satelit, tapi lambat sekali dan itu digunakan pada saat penting. Misalnya kami konsultasi ke dokter spesialis, itu juga dibantu. Dari pengalaman kami di sana, meskipun dia sudah mendapatkan antibiotik untuk kasus pneumonia berat, kalau tidak ada oksigen yang cukup, proporsinya juga jelek, ya kan? Karena dia sangat butuh oksigen, apalagi kalau oksigennya udah 80-an, wah itu sangat sulit. Sangat sulit. Berarti memang susah sekali ya. Yeah. Dan tapi ya karena tadi punya hati memang ke situ ya dilakukan. Gitu. Nah, terus tadi tantangannya tadi ya alkes-alkes. Terus gimana nih mendatangkan, tadi kan ada cerita ya, mendatangkan obat-obatan dan alat-alat dari Jakarta, gimana kan selama 6 tahun pasti mungkin nggak ada tambah-tambah suplai gitu kan, itu gimana tuh? Biasanya kami akan report kebutuhan kami, jadi kami buatkan. Jadi sebenarnya di klinik itu karena kami cuma berdua, jadi sebenarnya yang melakukan manajemen ya kami gitu. Terkait melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan di klinik seperti ya alat-alat kesehatan, itu fasilitas yang lain seperti bed segala macam. Nah itu sebenarnya dalam 6 tahun itu kan berproses ya. Di tahun pertama memang apa adanya, kami datang ya udah dengan apa yang ada. Karena kita nggak bisa tolak pasien ya, jadi kita melayani dengan apa yang ada sebenarnya. Tapi semakin lama kami juga berproses untuk melengkapi klinik itu semakin baik. Salah satunya kami merequestkan sebenarnya obat-obatan yang kami butuh itu biasanya dikirim per 6 bulan dari Jakarta. Jadi BHP yang bahan habis pakai seperti obat-obatan yang kami butuh itu kami mintakan dan mereka akan kirim 6 bulan. 6 bulan sekali akan di restock, kira-kira seperti itu dikirim. Dan pengirimannya juga lama ya sih, karena kan biasanya kalau pengirimannya banyak seperti obat-obatan itu shipping yang menggunakan kapal, jadi biasanya cukup lama sih, bisa 2 mingguan lebih ya. Berarti ordernya memang pasti udah jauh-jauh lah ya. Iya betul. Berarti Suntoro sama temennya tadi Suntoro 2 orang itu bikin semua ya, karena kliniknya kan baru dan nggak ada apa-apa, itu bikin semua. Memanage semua. Ya. Wow. Apalagi kalau misalnya dalam satu hari itu ada rawat inap gitu ya, tenaganya berdua dan besok harus buka klinik lagi. Itu juga perlu manajemen waktu yang baik ya, karena kalau kita kecapean, kita down juga kasihan masyarakatnya nggak ada yang menolong. Dan di area kami berdinas itu pasiennya bukan hanya dari itu aja lah sih, karena kan mereka terdengar ya, tersiar bahwa di sini ada pelayanan. Jadi dari kampung-kampung sekitar dan itu cukup jauh, mereka kalau jalan tuh bisa 1 minggu, bisa 3 hari, 4 hari datang berobat. Wow. Dan kadang mereka nggak tahu datangnya itu bisa sore, bisa malam. Jadi kami mau istirahat, ternyata ada pasien gitu, kami tanya dari mana, oh ternyata jauh sekali. Kami juga nggak tega ya kalau kita tolak. Jadi biasanya kami tetap layani. Ya karena ternyata 1 minggu perjalanan dia untuk ke klinik terdekat ya. Wow, luar biasa. Berarti memang maksudnya di Papua tuh masih butuh banget pelayanan kesehatan ya. Sangat-sangat butuhkan sekali ya. Terus gimana nih cara membangun kepercayaan sama masyarakat setempat? Ada nggak pernah punya kejadian ada masyarakat yang nggak percaya atau mengalami kejadian nggak enak selain tadi di pasar? Iya, karena kan di sana budaya sama kita beda ya. Jadi pada saat kita masuk ke Papua, terutama di interior, itu
kita nggak bisa masuk dengan apa yang kita punya, maksudnya dengan pemikiran kita. Justru kita yang sebagai tamu ya, bagaimanapun kan kita juga luar dari budaya itu, kita yang harus bisa merendahkan hati untuk bisa mengerti sebenarnya budaya mereka apa, terus bahasa-bahasa yang mereka tangkap apa. Itu saya sebenarnya udah ada persiapan ya, meskipun nggak banyak. Jadi minimal saya bisa menyapa dalam bahasa mereka, terus tanya nama dalam bahasa mereka. Itu membuat rasa percaya mereka sebenarnya bagus gitu. Ketika kita menggunakan bahasa mereka, mereka merasa itu dekat sekali daripada kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena banyak juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia mungkin 15% ya. Rata-rata nggak bisa bahasa Indonesia, jadi menggunakan bahasa lokal. Di kami biasa sebelum ke situ sudah mencatat kira-kira bahasa-bahasa apa yang penting. Misalnya perkenalan nama, nanya namanya siapa. Kalau sakit kita juga bisa nanya nama siapa dan keluhannya apa. Gitu. Gimana tuh? Coba boleh contohin nggak? Kalau nanya misalnya ada pasien, kita nanya biasanya anjiseknya. Anjiseknya tuh artinya nama kamu siapa? Dan nanti dia jawab. Biasanya kalau saya tanya gitu dia kaget. Ya, ini Mantri kok tahu bahasa mereka? Gitu. Mereka senang. Gitu. Itu langkah awal yang menurut saya membuat kita dekat. Terus yang kedua, sebenarnya intensi ya. Intensi kita tuh kalau benar-benar datang hadir untuk menolong, untuk berbagi, pasti juga mereka bisa merasakan ya kehadiran kita dan mereka welcome. Terus yang saya lakukan lagi, saya suka sekali berbaur dengan mereka. Jadi setelah jam dinas, biasanya klinik tutup, saya biasanya menyempatkan waktu setiap sore itu jalan keliling ke rumah-rumah mereka. Jadi sama anak-anak tuh, anak-anak mereka juga senang kalau saya jalan-jalan gitu. Jadi ke rumah-rumah nanya gitu ya, rumahnya di mana. Terus saya juga pengen tahu kan kegiatan mereka tuh apa sih, terus di lingkungan mereka seperti apa. Gitu. Terus apa tuh yang didapetin ketika keliling-keliling belusukan lah ya, Iya, kita bilang. belusukan, ya. Iya, apa yang didapetin ketika belusukan itu? Yang paling sering sih biasanya dikasih ubi ya. Ubi, Ya, oke. Karena kan mereka mungkin mereka senang ya bisa dikunjungi. Aduh, Mantri mau datang ke rumah, jadi mereka senang. Biasanya mereka akan kasih ubi gitu ya. Di tempat itu ubinya enak banget sih. Jadi ubinya besar dan manis. Ya. Jadi saya biasanya kalau ngeliat mereka lagi bakar, saya coba ikut makan bersama mereka. Tapi ada beberapa hal yang saya juga awalnya nggak berani makan ya, seperti di sana mungkin ada buah merah, kalau pernah dengar ya. Buah merah, belum pernah tahu. Ini ulat sagu. Ulat sagu saya juga nggak berani. Nggak berani. Karena dia, Jadi pernah saya satu momen saya dikasih sayur seperti sayur kangkung, tapi agak beda ya dengan di sini ya. Mungkin hanya tumbuh di sana sih juga kurang tahu. Tapi dikasih satu mangkok begitu, seperti sayur kangkung. Nah sore-sore yang diberikan ini teman-teman saya, jadi aku pastinya nggak tahu. Jadi aku masak sayur kangkung nih. Waktu ambil kangkungnya, kok ada yang bergerak. Dan ternyata di bawahnya sayur kangkung itu mangkuknya ada ulat sagunya. Jadi saya makin ramah kan, karena kan ulat sagu itu gitu ya. Dan di sana di masyarakat kan mereka bisa makan mentah, langsung dimakan. Langsung makan ya ulat sagu. Bisa juga dibakar sih. Tapi itu sehat kan, maksudnya untuk secara kesehatan. Iya. Itu sehat proteinnya kan? tinggi. Proteinnya tinggi. Tapi saya geli aja nggak berani. Gitu. Saya sering makan sama mereka. Sering makan sama mereka. Iya, itu salah satu cara untuk bangun hubungan saling percaya ya. Mantap. Berarti memang masyarakat juga sangat senang sama. Tadi dengar katanya Pak Mantri ya disebutnya. Iya, mereka manggilnya Pak Mantri. Mereka kan sama Pak Mantri. Terus apa nih yang paling berkesan ketika menjadi perawat di situ selama 6 tahun? Pasti ada kan yang paling berkesan sekali ketika merawat pasien di sana tuh apa? Pasti berkesan ya, karena kebanyakan tuh kalau orang-orang yang tinggal di mana kami tinggal kan sebenarnya saya tuh tinggal 24 jam ya sama mereka, karena kita di kompleks itu. Itu rasanya seperti keluarga pada akhirnya. Awalnya memang betul, pasti ada penolakan, pasti ada keraguan dari mereka. Ini orang benar-benar mantri atau tidak, benar-benar melayani atau tidak. Tapi setelah 1 tahun mereka baru percaya bahwa ini mantri datang betul-betul melayani, tidak keluar lagi dan pergi gitu ya. Jadi rasa percaya mereka itu tinggi. Nah rasa percaya yang tinggi itu membuat kita memiliki relasi yang baik gitu. Jadi saya ingat dulu kalau sore itu kasih, kalau saya masih pulang dinas kadang saya juga capek itu tidur sedikit, nanti udah ada yang banyak manggil ngajakin main bola. Menteri ayo main bola. Saya pikir awalnya saya juga kaget main bola, kan saya pikir sama kampung muda-muda atau anak-anak. Ternyata tidak. Jadi kalau main bola di sana tuh semua orang bisa gabung, termasuk ibu-ibu, mama juga main gitu. Dan kadang kalau hujan itu sampai lumpur-lumpur gitu, ya kita main aja. Itu tak terlupakan tuh, berkesan. Kapan lagi kita bisa main lumpur kan?
Kalau di sini kayaknya ini yang Iya, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Susah nyarinya untuk main lumpur. Ya, Iya, terus satu lagi yang unik. Mm-mm. Saya kan dari Jakarta ya, dari Tangerang sini. Begitu ke Papua ternyata anak-anak itu memiliki permainan yang sama loh. Ada beberapa permainan yang sama. Contohnya seperti main kasti tapi menggunakan bahan-bahan lokal. Terus saya lupa ya pakai kayu yang dipukul itu. Kasti. Model-model gitu. Karena juga siapa yang bawa dulu ke sini ya, gitu yang memperkenalkan itu. Yang perkenalkan kasti. Iya, karena suka penasaran sih. Oke, wow, Itu menarik bikin ya. berkesan Itu yang sih. bikin berkesan. Iya. Terus Sentoro ini punya nggak ada satu ini kan selama 6 tahun ada inovasi yang pernah dibuat di Papua kah tentang kesehatannya ada? Oke, Ya pasti membangun klinik tadi pasti ya. ya kita Manajemen ya, selain kita itu. bahas ini juga. Mm-mm. Pada tahun kedua sebenarnya kita fokus ke kuratif dan promotif behavior ya, seperti education karena itu yang kita gencarkan karena di sana itu kasih even itu cuci tangan mereka belum mengerti. Cuci tangan yang benar, harus mandi, cara menggosok gigi itu benar-benar kita ajarin. Itu jadi kira-kira 1 tahun ya kita untuk meng-counter itu. Jadi yang hygiene yang kita harus. Terus kita mulai ketemu lagi nih masalah-masalahnya. Salah satunya adalah masalah pada saat itu pemerintah juga sedang gencar stunting. Jadi tahun 2019 akhir itu kita udah mulai mikirin stunting. Kita mulai mengerjakan program stunting untuk bisa membantu anak-anak supaya tidak kena stunting, untuk cegah stunting. Nah, di sana itu seperti di awal saya bilang, masalah utamanya adalah kita nggak punya listrik, sumber dayanya nggak ada. Gitu. Lalu kita mulai mikir, gimana caranya kita bisa menghadirkan stunting juga di tengah keterbatasan itu. Di terobosan yang kami lakukan pada saat itu, kami dan tim itu membuat program stunting menggunakan yang ada. Salah satunya bikin peternakan ikan dan ayam. Wow. Jadi kita bikin kolam untuk kita bisa pelihara lele. Karena kalau kita beli ayam terus, ayam itu kan harus kalau daging ayam yang paket itu kan harus di freezer ya kan? Iya. Nah, kadang freezer kita nggak kuat karena listriknya itu pakai genset ya, nggak bisa 24 jam. Ini kita mikir gimana caranya. Kalau lele kan kalau kita butuh mau ambil kita bisa pancing kan? Masih fresh juga ya. Kita bikin kolam lele, jadi kita berikan bibit lelenya sampai besar kita pancing untuk bisa memberikan tambahan protein untuk masyarakat. Jadi mereka kita screening dari ibu-ibu, sebenarnya dari wanita usia subur ya, kita mulai perhatiin. Lalu pada saat mereka hamil, yang hamil-hamil ini kita jadikan peserta. Kita berikan nutrisi. Jadi mereka tinggal datang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, kita berikan makanan gratis. Isinya kita hitung. Jadi setiap hari itu mereka datang, misalnya menunya beda-beda. Biasanya kalau hari Senin dan Rabu itu lebih banyak ke protein hewaninya lebih tinggi. Entah itu ayam atau lele menunya, main course-nya. Kita bisa masak berbagai jenis. Kalau hari Jumat biasanya kita mainin di bubur-buburan, kacang-kacangan. Nah, dulu kami juga sempat kendala ya. Ternyata mereka nggak biasa makan bubur, nggak pernah, jadi nggak suka gitu. Tapi karena lama-lama kita coba edukasi bahwa ini bagus, ini sehat, lama-lama mereka mulai biasa dan mereka mulai suka. Gitu. Jadi stunting ini sangat membantu. Kami punya data ya yang kami catat dari hasil ini karena kami kan ukur juga setiap bulan kami evaluasi dari program ini. Yang kami temukan di sana itu anak-anak yang tidak ikut stunting karena ada juga yang menolak, itu nggak mau, mungkin mereka takut ya, belum teredukasi. Sama yang mau, yang kita treatment kita berikan program stunting ini jauh sekali bedanya. Jadi anak-anak yang ikut stunting dari hamil, anaknya lahir rata-rata nggak ada yang BPL. Berat lahirnya rata-rata di atas 2,5. Di atas 2,5. Sedangkan yang tidak ikut program Ya, itu ada akhirnya kurang dari itu. beberapa yang lainnya. Berarti bagus banget ya programnya, maksudnya benar-benar dilakuin dan ternyata ada hasilnya berbeda gitu. Betul. Untuk ibu-ibu mama-mama ya, mama-mama yang ikut program sama mama-mama yang tidak gitu. Dan itu benar-benar terlihat ya dampaknya tadi pekerjaannya yang dilakukan oleh Suntoro. Apa nih pesannya buat Suntoro? Siapa tahu ada perawat, ada nih yang keinginan nih pas habis denger di podcast ini ada yang keinginan pengen juga nih ke Papua gitu, karena aku juga jadi kepikiran karena ternyata sangat membutuhkan ya gitu, butuh banget fasilitas kesehatan yang baik gitu di Papua, ternyata belum merata gitu. Nah, apa nih pesan-pesannya kira-kira buat perawat-perawat yang ada kepikiran? Buat perawat, yang pasti bahwa profesi perawat itu profesi yang mulia tentu ya, profesi yang
sangat dibutuhkan, apalagi kemarin COVID ya. COVID juga kita udah membuktikan sekali bahwa kebutuhan perawat itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah sekarang kalau kita melihat orientasi Indonesia, kita ngomongin tentang Indonesia emas di 2045, saya rasa salah satu peran yang penting adalah perawat. Dan perawat itu harusnya ready bukan hanya di setting rumah sakit dan di setting kota. Jadi perawat memang harus ready, kita punya skill, kita punya kemampuan, dan juga harus bisa diaplikasikan di semua medan. Kalau kita melihat Indonesia yang huge dan luas ini, rasanya kita juga harus siap dong kalau misalnya dipanggil ke Papua gitu ya. Dan ya nggak selalu apa yang di daerah Indra itu juga menakutkan. Ternyata juga banyak berkat-berkat yang lain kan yang kita bisa terima gitu. Kita bisa merasakan di luar hiruk pikuknya padatnya Jakarta gitu misalnya. Kita juga merasakan, kita juga merasa diberkati di situ. Jadi saya rasa selama kita sebagai perawat, apalagi kalau masih muda, jangan takut gitu untuk ngambil area-area yang sepertinya sulit, apalagi jauh dari perkotaan. Nggak apa-apa, itu juga jadi pengalaman buat kita. Dan yang paling penting adalah kehadiran kita juga bisa berdampak buat mereka. Apalagi kalau kita bisa do something yang itu sifatnya legacy. Saya rasa itu yang wah itu baik sekali. Sangat ini sekali ya. Terus ini kan akhirnya meninggalkan Papua, gitu kan. Keputusannya lo meninggalkan Papua, berpindah lagi ke Tangerang. Meninggalkan semua yang sudah dilakukan gitu. Gimana perasaannya setelah meninggalkan Papua? Dan apa respon masyarakat Papua nih? Wah, kan tadi dibilang 1 tahun baru percaya. Ini Pak Mantrinya nggak akan pergi nih, gitu. Terus ternyata Pak Mantrinya setelah 5 tahun, ternyata Pak Mantrinya pergi gitu. Nah, gimana nih? Gimana perasaannya Sentoro sama gimana respon masyarakat? Awalnya juga keputusan yang saya buat itu juga nggak mudah ya sih, karena saya udah lama di sana, apalagi masyarakat udah percaya sekali gitu. Kalau pada saat nanti digantikan dengan orang yang baru, saya juga dulu sama mikirnya, ini masyarakat takutnya nggak percaya gitu. Nah itu yang makanya saya hafalin dari awal. Saya memberikan edukasi yang kuat ke mereka bahwa nanti seandainya Mantri harus pindah tugas ke tempat yang lain. Jadi saya rasa teman yang menggantikan saya juga sama lah gitu, nggak ada bedanya. Tetap nggak bisa disamakan karena karakter dari masyarakat pedalaman itu mereka tidak bisa membandingkan, pasti membandingkan. Misalnya kalau pada saat itu saya punya kebiasaan seperti ini, nanti perawat yang baru datang juga punya kebijakan mungkin berbeda, pasti itu akan dikompar sama mereka. Karena mereka akan melihat. Tapi saya yakin kalau memang intensinya betul-betul hadir untuk masyarakat, meskipun dalam tanda kutip mereka agak komplain ya, tapi lama-lama mereka akan merasa bahwa perawat yang baru juga hadir untuk mereka. Jadi pasti mereka pada akhirnya akan menerima sih. Saya pun waktu keluar dari Papua Kasihin saya juga nangis ya, karena sedih banget gitu. Ya, jadi mama-mama yang ada, bapak-bapak, anak-anak itu, mereka sedih sekali pada saat saya keluar. Cuman ya itulah hidup ya. Kadang kita tidak harus selalu di mana kita mau ya. Karena bisa berdampak nggak harus ada di situ. Kita bisa aja berdampak di tempat lain. Sangat-sangat menarik tadi ya dari cerita dari Nursuntoro yang ada di Papua. Tadi kita bisa tahu, Sobat Nurse juga bisa tahu kalau ternyata Papua adalah tempat terpencil yang memang butuh sekali perawat dan butuh sekali fasilitas kesehatan yang kita nggak minta muluk-muluk ya harus sehebat kayak di kota gitu. Yang penting ada dan bisa melayani, karena itu yang mereka butuhkan. Karena banyak kayak tadi masalah hygiene, masalah stunting, masalah ISPA juga masih banyak, dimana mereka masih menghirup buat bikin mereka hangat ya mereka harus nyalain api, tapi ya resikonya mereka kena ISPA gitu. Maksudnya ya ada banyak hal-hal yang harus dilihat gitu dari situ. Terakhir nih ya, kalau misalkan ada yang nonton nih dari masyarakat Papua, nontonin podcast dan dengerin podcast kita, kira-kira Nursuntoro ada mau sampaikan apa nih ke masyarakat di Papua? Gak bisa pakai logat-logat Papua nih. Saya mau bilang, Keneng Neyung Pero. Saya rindu sekali dengan mereka. Kapan-kapan saya main ke sana untuk ketemu Neyung, Keneng. Itu ya, mungkin itu aja kan. Keren banget pakai bahasa Papua. Kalau kita udah berakhir podcast kita. Terima kasih sekali Nursuntoro atas sharing-sharingnya yang sangat menarik. Jadi terinspirasi bagaimana jadi perawat memberikan inovasi yang baik, khususnya lagi di daerah pedalaman itu di Papua.
Thank you, Nusantoro. Thank you, Kasin. Ya, ya. Bulat sagu atau jengkol? Jengkol, Pak. Tangerang atau Papua? Tangerang. Perawat atau pengajar? Dua-duanya. Perawat medikal bedah atau perawat komunitas?